Suku Bali Mulan atau biasa juga disebut sebagai suku Baliage menempati daerah Trunyan dan Tangean di Bali. Bali Mula merupakan salah satu subsuku bangsa Bali yang bermukim di pegunungan. Masyarakatnya sendiri dianggap sebagai orang gunung yang bodoh karena masyarakatnya tinggal di pegunungan yang sangat terpencil dan pedalaman sekali, serta belum terjamah oleh teknologi sama sekali. Penduduk asli suku Bali Mulan ini bermukim di pegunungan karena masyarakatnya menutup diri dari pendatang yang mereka sebut dengan Bali Hindu, yakni penduduk keturunan Majapahit. Selain itu, masyarakatnya juga menganggap bahwa daerah di pegunungan merupakan tempat suci, karena daerah tersebut banyak sekali puri dan kuil yang dianggap suci oleh masyarakat Bali itu sendiri. Sekarang di Bali hanya tersisa 3 desa yang masih berisikan suku Baliage, yaitu Desa Tenganan, Desa Palingpuran, dan Desa Trunyan. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Bali mayoritasnya memeluk agama Hindu dengan adat istiadat leluhur yang sangat kental di dalamnya. Diperkirakan yang menjadi cikal bakal manusia yang menempati Pulau Bali adalah bangsa Austronesia. Dilihat dari peninggalan-peninggalan yang tersebar di Bali berupa alat-alat batu seperti kapak persegi. Ketika itu, orang-orang Bali Mula belum beragama. Mereka cuma menyembah leluhur yang disebut Hyang. Dari segi spiritual, mereka masih hampa. Hal ini berlangsung sampai abad keempat sesudah Masehi. Dengan kondisi Pulau Bali yang masih terbelakang, maka para penyiar agama Hindu berdatangan ke pulau ini. Selain untuk mengajarkan agama, mereka juga ingin memajukan Bali dalam sektor kehidupan. Disinilah awal mula kehidupan harmonis antara masyarakat pendatang yang membawa ajaran agama Hindu berakulturasi dengan orang Bali Mula yang menjadi penduduk asli Pulau Bali. Lalu apa yang membedakan antara Bali Mula dan kepercayaan Bali Jawa? Sejarahnya, setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, pemeluk agama Hindu terdesak oleh datangnya agama Islam yang menduduki Pulau Jawa, sehingga harus menghindar dan pindah ke Pulau Bali. Namun orang Baliage mempertahankan keyakinannya dengan melakukan pemusnahan agung dan didapati keputusan. Masyarakat Baliage menerima dan mengubah cara keagamaan mereka dari aliran Waisnawa menjadi agama Siwa Buddha. Keyakinan ini berkembang di daerah pegunungan sehingga menimbulkan perbedaan antara Hindu Baliage dan Hindu Bali pada umumnya. Perbedaan itu terlihat sangat mencolok antara Bali Mula dengan Bali Jawa. Tampak dari upacara kematiannya. Orang Bali Mula melaksanakan upacara kematiannya dengan cara dikubur atau ditanam, atau biasa disebut sebagai bea tanem. Sedangkan untuk orang Bali pendatang, biasanya mereka melakukan upacara kematian dengan cara dibakar manusianya, namun dengan melakukan simbol-simbol penggunaan boneka sebagai pengganti pembakaran mayatnya. Dalam sistem organisasi kemasyarakatan masyarakat Bali Mulan, mereka tidak mengenal adanya sistem kasta dalam tatanan masyarakatnya. Lalu mereka berpegang teguh terhadap hukum adat istiadat atau disebut awik-awik. Awik-awik sendiri merupakan bentuk hukum adat yang terdapat di Bali. Aturan yang terkandung dalam awik-awik mengacu pada konsep Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, lalu yang terakhir hubungan manusia dengan lingkungan. Secara umum, bahasa Bali memiliki 2 dialek utama, yaitu dialek Bali Daratan atau DBD dan dialek Bali Aga atau DBA. DBA biasanya digunakan masyarakat pegunungan, terutama daerah pegunungan Kintamani, Buleleng, Pulau Nusa Penida, dan Karangasem. Bahasa Bali dikelompokkan sebagai subrumpun bahasa Austronesia atau bahasa Melayu Polinesia
karena bangsa Austronesia diperkirakan telah menghuni Bali sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Pada 1343, Majapahit berhasil menaklukkan Bali, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Bali. Masyarakat Bali Aga lebih bersikap tertutup terhadap pengaruh Majapahit, lebih fokus mempertahankan budaya aslinya, sehingga keaustronesiaannya menjadi lebih kuat. Perbedaan kedua dialek ini terletak pada variasi kosakata, fonologi, anggah-ungguhing atau bahasa halus dan bahasa kasar, kesenian suku Bali Mula atau Bali Aga. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan Bali yang sangat tampak dan terasa, mulai dari seni pertunjukan, tari, ukir, tenun, dan sebagainya. Bahkan, ada ungkapan bahwa semua orang Bali adalah seniman, karena selain handal, mereka dapat menyempatkan waktu untuk kesenian di tengah kesibukan mereka. Orang-orang Bali sebagian besar melakukan aktivitas kesenian sebagai wujud persembahan, tidak peduli namanya akan dikenang atau tidak. Kesenian yang tampak dalam kehidupan sehari-hari suku Bali Mula adalah kerajinan anyaman bambu dan ukiran dan lukisan di atas daun lontar. Selain hasil kesenian sehari-hari, ada juga hasil kesenian tradisional khas suku Bali Aga yang terkenal secara nasional hingga mancanegara. Misalnya, kain gringsing. Kain gringsing merupakan kain tenun khas masyarakat Bali Aga yang menggunakan teknik ikat ganda dan pewarna tradisional dalam pembuatannya. Membuat Bali menjadi salah satu dari hanya 3 negara di dunia yang memproduksi tenun ikat ganda. Memiliki kerumitan tinggi dan membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun dalam pembuatan per lembarnya, buruh tenun dalam suku Bali Mula menjadi pekerjaan yang sangat dihormati. Nama kain gringsing diambil dari kata gring yang artinya sakit dan sing yang artinya tidak. Menurut orang-orang Tenganan, motif horizontal dan vertikal yang simetris dan seimbang memiliki filosofi seimbangkan dirimu dengan pencipta, sesama, dan alam, maka kamu tidak akan sakit, yang juga merupakan filosofi dari tradisi mereka, ngayun damar. Biasanya, masyarakat Tenganan memiliki kain gringsing berusia ratusan tahun untuk upacara-upacara khusus. Selain kain gringsing, ada juga seni pertunjukan, yaitu perang pandan yang dilakukan oleh 2 orang pemuda dengan mengenakan kain adat Tenganan, bertelanjang dada, dan bersenjatakan seika daun pandang berduri dan perisai untuk melindungi diri. Diawali dengan berkeliling desa meminta doa untuk keselamatan, kedua pemuda ini kemudian bertarung hingga bercucuran darah. Meskipun begitu, pertunjukan ini selalu dilakukan dengan senyum ceria dan tanpa ada dendam. Pertunjukan yang berlangsung hingga 2 hari ini kemudian ditutup dengan sembahyang ke pura setempat. Tradisi ini biasanya dilakukan di pertengahan bulan Juli dan merupakan salah satu bentuk syukur atau persembahan kepada Dewa Indra, yang dalam masyarakat Bali Aga merupakan dewa perang. Masyarakat Bali Aga sebagian memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain padi, pertanian yang lain yaitu palawija, kopi, dan kelapa. Peternakan di Bali juga maju, yaitu ternak babi dan sapi. Selain itu juga dikembangkan peternakan kambing, kerbau, dan kuda. Khusus untuk sistem pertanian, mereka menggunakan sistem irigasi subak. Subak pada umumnya memiliki pura yang dinamakan pura ulan carik atau pura bedugul, yang khusus dibangun oleh para pemilik lahan dan petani. Pura tersebut diperuntukkan bagi Dewi Sri, yaitu Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Perikanan dikembangkan perikanan darat dan laut. Perikanan laut terdapat di pinggir pantai. Para nelayan menggunakan jangkung, perahu penangkap ikan untuk mencari ikan tongkol, udang, dan cumi-cumi. Di Bali juga banyak terdapat industri kerajinan. Kerajinan yang dibuat meliputi benda-benda anyaman, kain tenun, pabrik rokok, dan tekstil. Selain itu juga banyak perusahaan yang menjual jasa seperti biro perjalanan, hotel, rumah makan, taksi, dan toko kesenian. Tempat usaha terbesar terdapat di Gianyar, Denpasar, dan Tabanan.